Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guru hebat. Semoga kita semuanya senantiasa ada dalam kesehatan dan senantiasa ada dalam keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum saya memaparkan materi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Baik, saya coba perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Harun Rosid. Unit kerja saya di SD Negeri Naga Cipta 02, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan sebuah materi yaitu tentang asesmen pembelajaran. Sebelum ke materi, saya ingin coba bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu asesmen? Nah, silakan kalian dijawab, boleh dicatat atau diketik, ya. Nah, lanjut. Asesmen adalah suatu proses pengumpulan data siswa secara sistematis untuk memperoleh informasi sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi siswa. Jadi, asesmen itu merupakan suatu proses pengumpulan data siswa di mana dilakukan secara sistematis, yaitu untuk memperoleh informasi dari hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi siswa yang dilakukan selama dalam proses pembelajaran. Itu yang disebut dengan asesmen. Nah, dalam asesmen itu ada yang disebut dengan prinsip. Nah, apa saja prinsip-prinsip yang ada dalam asesmen? Prinsip-prinsip asesmen yang pertama yaitu asesmen merupakan bagian terpadu. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen. Kemudian prinsip yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Kemudian, prinsip yang keempat, yaitu laporan asesmen bersifat sederhana dan informatif. Dan prinsip yang kelima, yaitu hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi. Itulah prinsip-prinsip asesmen dalam pembelajaran. Nah, prinsip yang pertama, yaitu prinsip asesmen merupakan bagian terpadu. Maksudnya apa? Yaitu maksudnya bahwa asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan wali murid dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi artinya bahwa asesmen itu merupakan proses pembelajaran yang berkesinambungan, yang terpadu, yang terintegrasi antara fasilitas pembelajaran, penyediaan informasi yang holistik, dan juga merupakan sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan juga nanti juga wali murid dalam menentukan strategi pembelajaran untuk selanjutnya. Kemudian, untuk prinsip yang kedua, yaitu prinsip dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen. Nah, asesmen itu perlu dibuat sebuah perancangan terlebih dahulu. Kemudian dilaksanakan sesuai dengan fungsi asesmen itu sendiri. Jadi asesmen itu mempunyai fungsi-fungsi. Jadi sebelum kita melakukan asesmen,
guru perlu memberikan penjelasan kepada siswa mengenai tujuan dilakukannya asesmen di awal pembelajaran. Misalnya, asesmen formatif itu digunakan untuk mengetahui persiapan siswa dalam belajar. Sedangkan asesmen sumatif itu digunakan untuk pelaporan hasil belajar siswa kepada orang tua siswa dan satuan pendidikan. Itu prinsip asesmen. Kemudian prinsip asesmen selanjutnya yaitu dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Kenapa? Karena hasil asesmen itu akan digunakan untuk menjelaskan kemajuan belajar siswa, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Jadi asesmen itu harus dirancang secara adil, tidak memilih pihak, ya. Kemudian secara proporsional, valid, artinya dapat dipercaya, ya. Itulah prinsip asesmen. Kemudian prinsip asesmen selanjutnya yaitu bersifat sederhana dan informatif. Informasi yang disajikan berupa penilaian karakter dan kompetensi yang dicapai siswa, sekaligus strategi untuk pembelajaran ke depannya. Umpan balik tidak hanya antara siswa saja, tetapi perlu juga melibatkan orang tua siswa agar orang tua siswa mengetahui bagaimana kegiatan belajar anaknya selama di sekolah. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa laporan asesmen itu dilakukan bersifat sederhana, tidak terlalu rumit, dan juga bersifat informatif. Artinya apa? Artinya bahwa hasil asesmen itu dilaporkan kepada orang tua siswa, di mana untuk mengetahui sebagaimana kegiatan belajar anaknya selama di sekolah. Apakah anaknya itu benar belajar dengan baik atau tidak? Kalau memang hasil asesmennya baik, berarti di situ menunjukkan bahwa anak tersebut itu belajar dengan baik. Kalau hasil asesmennya buruk, maka berarti dia selama belajar di sekolahnya kurang mengikuti pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu, kalau memang hasilnya jelek atau hasilnya tidak baik, maka dia akan melakukan remedial pembelajaran atau mengulang pembelajaran. Kemudian, prinsip selanjutnya yaitu hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi. Hasil asesmen dapat digunakan sebagai bahan refleksi dari capaian pembelajaran siswa, sehingga guru dapat menentukan rencana tindak lanjut atau perbaikan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya bahwa hasil asesmen yang dilakukan oleh guru terhadap siswa itu menjadi sebuah penentu apakah itu akan menentukan rencana tindak selanjutnya atau perbaikan. Jadi dijadikan sebagai bahan refleksi. Ya. Artinya kalau memang hasil daripada asesmen anak baik, maka dia melakukan rencana tindak lanjut selanjutnya, yaitu berupa pengayaan. Namun apabila hasilnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak mencapai tujuan pembelajaran, maka dia melakukan perbaikan atau remedial agar tercapai tujuan pembelajaran dengan baik. Demikianlah paparan tentang asesmen dan juga prinsip-prinsip asesmen. Semoga bisa bermanfaat dan bisa berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.